Don't let your dreams stop, cause dreaming is a blessing. They tell me all the same, told me I won't make a name. Yo, what's up guys, welcome back to my YouTube channel. Gimana kabar ini my friends, semoga baik-baik aja, oke? Yang single tetap santuy, yang apel jangan agresif lah. Di video kali ini kita masuk konten bacot ceria, bacot tapi harus mulai ceria, sling. Dan kali ini gue bakalan bahas fuckboy, definisi. So jadi menurut gue fuckboy adalah seorang pria yang memanfaatkan pesonanya, karismanya, dan kastanya untuk memikat seorang wanita, men. Pesonanya adalah wajahnya ganteng, karismanya adalah hartanya, kastanya ya anak orang kaya sih. Dan setelah terpikat dapat jatah di atas cowoknya. Jadi intinya adalah laki-laki yang mendekati perempuan hanya untuk kepuasannya. Dan mereka jago menarik hati perempuan karena gaya setelan mereka. Dan fuckboy ini bakal ngelakuin apa aja kalau si ceweknya udah terjerat sama mereka. Dan sifatnya maksa kalau lagi ada butuhnya. Dan kalau nggak ada butuhnya ya gitu, mereka bakal ngasih kabar seadanya. Nah sekarang gua mau bahas ciri-ciri. Yang pertama, di smartphone-nya tuh terinstall aplikasi cari jodoh kayak gitu, kayak Tinder, Tantan, WeChat, dan lain-lain. Gua bukan endorse anjing. Kenapa mereka lengkap install aplikasi jodoh seperti itu? Ya karena semakin banyak cewek yang mereka taklukkan, semakin sukses lah mereka. Apalagi ada gue yang cuma masang Ome TV dan Hago. Itu pun Ome TV dipakai kalau lagi nongkrong bareng temen. Tapi ya kadang dapat aja nomor cewek, tapi ya nggak diperpanjang sih, sama aja kayak Hago tuh. Yang kedua, dia di chat jarang balas dan jawabannya pendek. Tapi kalau sudah ada maunya bakal intens sangat. Inilah salah satu fuckboy yang sangat mudah dikenali, karena tentu saja fuckboy ini punya real life yang harus dia jalani. Jadi mungkin aja fuckboy itu sibuk cuy, ya sibuk nongkrong. Jadi nggak adalah fuckboy yang nolep. Gua nolep nih, gua kalau keluar paling ke tempat gym atau enggak diajak nongkrong sama teman-teman kelas. Itu pun jarang anjing karena nggak ada duit. Balik lagi ke fuckboy. Beda lagi kalau si fuckboy lagi nggak sibuk atau ada maunya, pasti dia bakal intens sekali chat cewek. Gue kalau ngechat cewek sekarang ya paling nanyain tugas. Kalau ada cewek yang ngechat gue, ya gue pasti bales lah. Kalau ada yang curhat, gue dengerin dan gue senetral mungkin anjir. Dan mungkin gue kasih solusi. Tapi kalau ceweknya cuma balas stiker atau cuma bilang makasih, ya gue akhirin lah tuh percakapan. Yang ketiga, kalau ceweknya udah terjerat, dia pasti bilang send nudes, atau bahasa universalnya tete guys. Nah inilah yang harus diwaspadai dari para fuckboy. Mereka memiliki skill speak iblis yang tinggi, yang bisa membuat cewek kelepek. Apalah daya gua kalau nge-skill cewek kayak gini anjing. Bagi para fuckboy online, mereka gak segan-segan mamerin tongkat satpamnya guys untuk memancing cewek. Gue ya mamerin otot-otot karena ini hasil kerja gue berbulan-bulan. Mulai dari ngepam, tangan gak bisa lurus, mandi susah, cebok susah. Jadi kurang aja gitu kalau nggak di post. Yang ketiga, cepat datang dan cepat pergi. Tentu saja para fuckboy saat merayu perempuan itu menggunakan janji manis hanya akal-akalan belaka, karena mereka tidak mau terikat hubungan serius. Gue ya main janji-janjian itu pas gue masih kelas 7 SMP kelas 1. Gue masih inget nih janji-janjinya. Aku janji bakal setia sama kamu, aku janji bakal gak akan ninggalin kamu. Tapi 3 hari kemudian putus anjir. Malum lah, masih labil. Yang keempat, menggunakan identitas palsu di sosial media. Menggunakan identitas palsu agar si identitas si fuckboy ini nggak terkuak, dan para fuckboy ini tidak diketahui, dan biar gampang aja kaburnya gitu. Gampang kaburnya saat si ceweknya nyariin. Gue ya pakai identitas palsu tuh kalau di game doang sih, kayak Sandi Ramadan jadi Siran ATL. Karena itu tuh Siran tuh kependekan dari Sandi Ramadan. Karena kalau di game tuh emang nggak boleh nunjukin nama identitas asli, kecuali emang itu sih emang kayak kalau buat wheel kan itu emang harus pakai identitas asli biar ikut turnamennya gitu cuy. Kelima, karistik. Kebanyakan fuckboy dianugerahi wajah-wajah yang lumayan, tapi nggak semua wajah ganteng itu boy. Ya seperti yang gue bilang tadi, pesonanya gantengnya, tapi menurut gue cantik ganteng tuh selera sih guys. Dan yang terakhir, tertarik dengan perempuan yang sudah didapatkan. Ya ini adalah salah satu ciri-ciri wajib seorang fuckboy. Gak melulu tentang fisik, terkadang pride seorang perempuan juga. Dan ya gue mah kalau cewek bilang aku nggak mau pacaran dulu, ya udah gue mah langsung mundur aja gitu, langsung kayak anjing udahlah nggak ada harapan. Daripada ditolak, kalau nggak ditolak ya terjebak friendzone. Terus kalau ceweknya balas stiker doang,
ya gue kayak lah udahlah ini kesimpulan pantesan cewek-cewek milihnya fuckboy. Ya wajar sih, mainnya rapih gak kayak gue belepotan anjing. Dan ternyata cara kerja fuckboy itu gak agresif ya. Jadi cara fuckboy itu bukan nunggu sih, kayak jadi emang fuckboy itu udah yakin gitu bahwa perempuan tuh bakal suka sama laki-laki tersebut. Dan kayaknya moto fuckboy itu apa yang aku mau pasti aku dapatkan. Gue tuh pernah buat kalimat laki-laki membuat sinar, perempuan mengejarnya. Sinar di sini tuh adalah pesonanya, ya gantengnya, kayaknya, hartanya dan lain-lainnya. Dan perempuan tuh pasti ngejar yang kayak gitu, men. Dan satu lagi, fuckboy itu nggak perlu pakai perasaan. Sekarang gue bakal ngebahas cara mencegah fuckboy, cara mencegah. Tapi di sini gue nggak bilang bakalan ampuh sih, ya karena bagaimanapun ya siklusnya pasti gitu. Cewek jadian sama fuckboy terus disakitin hatinya, ada laki-laki baik dan deketinnya, tapi ceweknya nggak mau karena masih trauma. Ya kurang lebih seperti itulah. Yang pertama tuh gue cuma mau ngingetin, fuckboy itu nggak punya rasa sesal. Jadi kalau misalnya gini ya, si cowoknya tuh buat salah ke lu, cewek, nah terus cowoknya tuh nggak minta maaf, nah itu termasuk ciri-ciri laki-laki fuckboy. Jadi jauhin. Tapi gue pribadi ya, gue tuh dikit-dikit minta maaf karena menurut gue maaf yang pertama tuh sebagai tanda ngakuin kesalahan, maaf seterusnya adalah sebagai tanda takut kehilangan. Yang kedua, minta pendapat temen cewek atau temen cowok, bebas sih, tapi lebih akurat temen sama jenis. Tapi yang kayak gini tuh ada plus minnya guys. Plusnya tuh ya minnya dulu ya. Minnya tuh bisa jadi si cowoknya tuh direbut gitu sama teman yang kita curhatin tadi gitu guys. Dan plusnya tuh ya bisa jadi si teman kita yang lagi curhat tuh tahu karakteristik gebetan kita tuh. Nah ini, dan yang terakhir ini pasti bisa dibilang ampuh ya guys ya. Coba ajak ketemu orang tua lu di sini tuh ada cewek ya, coba ajak ketemu ya gitulah, ajak ketemu, gimana ya kata-katanya, nyuruh si laki-lakinya buat nemuin orang tuanya. Karena seorang fuckboy itu hanya menginginkan bagian dari sebuah hubungan tanpa ikatan. Nah, maka dari itu gue pribadi justru kalau udah suka sama satu cewek, pengen punya hubungan tuh sama cewek tersebut, buat komitmen dan biarkan cinta itu tumbuh. Anjay. Tapi alhasil ditolak, kunci. Terus gue malah pengen banget tuh ketemu orang tuanya si cewek gitu, biar ya minta restu sama dekat juga. Restu di sini kayak buat agar lebih dekat lah, lebih nggak ada rahasia-rahasiaan gitu antara si ceweknya dan orang tuanya. Jadi kesimpulannya adalah bagaimanapun cinta itu buta bro, pelan sedikit cantol sama fuckboy. Di sisi lain gue juga takut sama yang rasanya ditolak bro. Oke, mungkin segitu aja bacot ceria dari gue. Ambil baiknya, saring buruknya, karena buruk menurut lo belum tentu buruk menurut gue dan orang lain. Anjay. Makasih udah nonton and BTW gue buat video ini bukan sarkas fuckboy atau cewek yang lagi menjalankan hubungan buat fuckboy, tapi gue mau ngejelasin apa itu fuckboy. Karena apa? Karena gue ini dibilang fuckboy lah, tapi gue hebat, belum pernah kencan, motor gue Beat, HP gue Oppo tuh dipakai buat rekam, tapi gue dibilang fuckboy anjing. Dan gue ngeliatin cewek cakep di jalan terus chat sama lebih dari 2 cewek, dibilang fuckboy anjing. Padahal fuckboy tuh seperti yang tadi gue bilang,